billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu khushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin rahwirri sardi wa yassirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Gimana kabarnya sahabat Dira di rumah? Ya, semoga di rumah kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat ya, di mana pada puasa yang ke-6 ini kita kedatangan tamu Pak Runjai ya. Pak Runjai ini kalau di yayasan yang menaungi STIT dan SMPIT Al-Falah, beliau menjabat sebagai ketua bidang pendidikan ya. Mana Pak Runjai kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Pak Salman. Mudah-mudahan adik-adik atau anak-anak sahabat Dira di rumah juga baik-baik dan sedang menjalankan saum Ramadan ya. Alhamdulillah ya. Langsung Pak Runjai ya, ini ada beberapa fenomena yang mungkin kita yang menjalankan saum ya, terutama anak-anak nih Pak Runjai ya, terutama para anak. Pak Salman ambil contoh ya, anaknya Pak Salman sendiri lah, ketika sudah masuk ke duhur, masuk ke asar gitu Pak ya. Nah ini dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan mereka sudah dari tidak mengkonsumsi makanan dari pagi sampai dengan asar dan perutnya itu kosong. Nah itu secara kesehatan puasa itu sebetulnya gimana sih Pak gitu? Kalau misalkan perut kosong, lalu biasanya kita kan akan terkena penyakit yang namanya itu mah, Pak ya. Betul. Nah, untuk yang orang berpuasa sendiri malah mengobati mah, gitu, Pak. Baik. Nah, itu gimana Pak itunya Pak penjelasannya? Baik, anak-anakku sahabat Dira di rumah ya. Tadi Pak Salman bertanya tentang bagaimana sih puasa itu supaya tidak menimbulkan penyakit lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi jasmani, atau kalau di sekolah ada pelajaran IPA atau sains ya. Jadi ada namanya, kita itu makan itu kan ada nasi, ada daging, ada sayuran ya, mungkin kita minum vitamin ya, atau air ya, air biasa, air minum gitu ya. Itu ada yang diproses, diserap, dicerna selama langsung, air itu langsung ya, vitamin juga ya. Ada yang harus diproses dulu, melakukan proses namanya metabolisme di dalam tubuh kita ya. Itu ada yang sampai 3 jam Pak dalam proses itu ya. Contohnya adalah daging ya, daging itu paling lama ya. Jadi
memang kalau kita makan daging banyak jadinya tahan tahan lapar begitu ya, gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian yang karbohidrat nasi itu lebih pendek lagi lah, antara 1–1,5 jam begitu ya. Nah, pada saat selesai kita makan pagi hari sahur ya. Jadi nanti kan jam-jam 8, 9, 10 itu udah mulai keruyukan ya, Pak Salman, karena zat-zat makanannya sudah sudah diedarkan ke seluruh tubuh untuk mengisi bagian-bagian tubuh yang membutuhkan melalui darah, Pak Salman ya. Jadi darahlah yang mengalirkan zat-zat sari makanan tadi, yang tadinya karbohidrat menjadi glukosa ya, karbohidrat itu tadi nasi ya. Kemudian yang tadinya protein daging menjadi asam amino ya, lemak jadi lipid atau lipida begitu ya, dan seterusnya vitamin langsung vitamin ya, mineral lain atau air minum begitu ya. Nah, ini setelah di dalam darah itu ada terjadi namanya reaksi pembakaran, Pak Salman ya. Jadi karbohidrat dibakar menghasilkan air dan karbon dioksida yang kita keluarkan untuk hasil pernapasan ya, gitu ya. Nah, kemudian itu buat tenaga ya, karena kita kan melakukan pergerakan kehidupan ya, lari ke sana kemari, main bola atau apa begitu ya, belajar dan lain sebagainya ya. Itu membutuhkan tenaga. Tenaga itu diambil dari zat-zat makanan tadi ya. Nah, ketika lewat 3 jam 4 jam ya, biasanya kan kita kalau sehari-hari pagi sarapan, nanti istirahat jajan gitu Pak Salman ya, siang makan siang, sore juga ada jajannya, makan bakso dan makan malam dan seterusnya ya. Nah, ini sebetulnya durasinya yang direntangkan lebih panjang ya, yang awalnya kita tiap jam 3 jam itu bisa makan, atau mungkin malah tiap jam, tapi sekarang ditarik kira-kira 12–14 jam ya, 14 jam ya. Nah, kan kebayang tuh, jadi nanti darah itu dari jantung ke seluruh tubuh untuk mengisi itu jadi kosong, dia nggak punya muatan ya, nggak punya sari-sari makanan, kosong ya Pak Salman. Karena kosong itulah maka kita akan terjadi reaksi-reaksi di dalam ya, untuk biasanya justru di sini memperbaiki sel, Pak Salman. Jadi ada sel protein tertentu yang ini adalah merupakan pemakan sel-sel rusak yang ada dalam tubuh kita, sehingga konon ya, menurut para ahli, puasa malah bisa menghindari dari kanker ya. Menurut penelitian katanya orang-orang Arab kemungkinan kankernya lebih kecil dibanding orang Barat yang tidak pernah puasa begitu ya. Jadi alhamdulillah kita termasuk umat Islam yang mau puasa sungguh-sungguh, insya Allah kesehatannya terjaga. Hubungannya dengan mah gini Pak Salman ya, kita itu kan kalau sehari-hari sudah di pikiran kita sudah dicanangkan nanti jam sekian makan, jam sekian makan gitu. Ketika jam 12 sudah dicanangkan mau makan, ternyata kita nggak makan. Akibatnya keluarlah asam lambung. Itulah yang membuat dia menimbulkan mah gitu loh. Sedangkan di puasa kita sudah pikiran kita sudah nggak ada istilah nanti mau makan, nanti mau buka jam sekian. Enggak, nanti pas maghrib bukanya. Jadi dia tidak mengeluarkan asam lambung ya. Oleh karena itu timbullah kita menjadi sehat ya. Nanti keluarnya adalah ketika kita sudah menyatakan maghrib, udah titik, tidak ada kata lain selain bukanya maghrib gitu loh. Kira-kira begitu, itu kenapa kita menjadi sehat gitu Pak Salman. Jadi sugesti pikiran. Iya, betul. Betul, sugesti pikiran menimbulkan itu, karena kita memang di Ramadan ini Allah dibukakan pintu-pintunya ya. Pintu rohaniahnya seperti dibukakan surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan gitu ya. Jadi setan tuh nggak bisa masuk ketika puasa. Kenapa? Tadi karena aliran darahnya kosong dengan zat makanan. Dia kan, setan tuh kan api pembakar kan, di situ ada reaksi pembakaran begitu. Dia senang kalau ada reaksi pembakaran numpang di darah gitu loh. Itulah yang membuat akhirnya pada puasa itu sebelumnya dibelenggu. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke kita karena zat makanannya nggak ada di dalam aliran darah itu. Kira-kira begitu Pak Salman. Oke Pak. Lalu bagaimana Pak proses tubuh kita ini selama berpuasa? Nah, oleh karena itu ya, kalau kita lihat zat makanan kita kan tadi ya, kita berasal dari hasil bumi ya. Baik sayuran, buah-buahan, semuanya, daging juga kan dari hasil bumi ya. Jadi kambing makan rumput, rumputnya dari bumi juga kan, walaupun nggak makan tanah kan gitu ya. Nah, di situ ya Pak Salman, karena kita sekarang dengan posisi kosong makanan berarti ringan ya, tubuh kita itu ringan ya. Tubuh kita dalam keadaan hampa, ringan, sehingga memungkinkan kita
jasmaninya lebih enteng, sehingga rohanianya lebih mendominasi daripada keinginan jasmaniahnya Pak Salman. Sehingga pada saat Ramadan itu kita lebih gampang untuk mencerna yang sifatnya makanan rohani, ceramah, ya, baca Quran, ya. Nah, kalau di hari lain gimana Pak? Lebih berat gitu kan? Wah, karena itu tantangnya tadi ada setan, ada apa namanya, ada di aliran darah kita begitu ya. Jadi kita sesungguhnya pada bulan ini adalah saat yang paling apa namanya, yang paling utama, yang paling pokok untuk meningkatkan bulan-bulan apa namanya kan syahrul ibadah ya, syarut taubah ya, syarut muhasabah dan syarut mahfirah atau apa tarbiyah ya. Syarut tarbiyah itu pendidikan ya. Syahrul apa namanya ibadah itu artinya bulannya ibadah ini ya. Jadi kita harus meningkatkan aktivitas ibadah kita supaya mendapatkan derajat takwa begitu Pak Salman. Kira-kira begitu. Ya. Lalu ini berkaitan dengan amalan apa saja Pak yang harus ditingkatkan dalam bulan Ramadan ini? Ya, betul. Kan Qur'annya mengatakan di surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ya. Dan tidak aku perintahkan kepadamu selain engkau harus beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan gitu loh ya. Kemudian kamu mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar, dinul qayyimah. Jadi ketika kita berusaha untuk meningkatkan ibadah-ibadah kebaikan tadi, baik ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ditentukan bersama syarat dan ketentuannya seperti sholat dan apa namanya puasa dan seterusnya ya, zakat gitu ya. Sedangkan ghairu mahdoh adalah kebaikan, mencari ilmu, itu kan tidak terbatas, tidak ditentukan. Silahkan kalian sebanyak-banyaknya, waktunya silahkan kalian gunakan sebaik-baiknya. Berbuat baik kepada orang lain gitu juga sama ya. Peduli kepada orang miskin karena kita sedang puasa, mereka sudah apa namanya sering lapar begitu ya. Kira-kira itu Pak Salman ibadah yang harus kita tingkatkan, banyak zikir, banyak baca Quran ya, merenungi diri, muhasabah dulu salah kita seperti apa, kemudian kita melakukan tarbiyah ya, pendidikan untuk diri kita sendiri, karena memang Allah sudah ciptakan ini Ramadan itu untuk orang beriman, itu untuk khusus ya, untuk peningkatan kehidupan kita, untuk kebaikan kita gitu loh. Jadi kalau kita lihat ya, ada pertanyaan lagi Pak Salman selain ini yang tujuan. Ini ya. Jadi kalau kita lihat surat di Al-Baqarah itu 183, 184, 185, 186, itu kalau kita lihat ujung-ujungnya Pak Salman satu ya, yang ayat 183 apa namanya? La'alakum tatakun lah, supaya kamu bertakwa. Kemudian di surat ayat 84-nya Pak Salman ya, itu ada la in kuntum ta'lamun ya, agar kalian memahami, mengetahui. Itu artinya kita suruh berilmu, tahu ilmu bagaimana cara kita saum, cara bagaimana kita sholat ya. Itu adalah kita disuruh untuk in kuntum ta'lamun. Yang berikutnya adalah la'alakum taskurun. Ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, tahu ilmunya, lalu kita bersyukur kepada Allah, ya betapa hebatnya Ramadan ini diperuntukkan untuk orang-orang beriman seperti kita, sehingga kita tahu manfaatnya luar biasa untuk kesehatannya, untuk peningkatan ruhiyahnya juga luar biasa. Seperti kalau kita punya balon Pak Salman ya, ada balon yang ditiup oleh mulut kita dengan balon yang kita beli yang mengandung gas begitu kan. Kalau yang mulut kita nggak ngapung Pak Salman, kalau yang ini ngapung dia gitu loh. Itu karena dia ringan. Kenapa dia ringan? Karena tidak mengandung oksigen bumi gitu loh ya. Jadi udara bumi. Nah, yang nggak mengandung udara bumi dia akan lepas ke atas ya. Nah, mudah-mudahan puasa kita menjadi mi'raj kita Pak Salman ya. Kalau syarat mutlaknya tadi kita siap sungguh-sungguh, mau ikhlas ibadah ya, benar-benar melakukan apa namanya peningkatan aktivitas dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Yang berikutnya di surat 186 ya, yaitu la'alahum yaskurun ya. Jadi tadi apa namanya supaya kita bersyukur. Jadi
tadi pertama tatakun, yang kedua apa? Bukan yaskurun ya. Yang terakhir adalah apa namanya? Yarsudun, Pak. Yarsudun, supaya kita menjadi apa namanya? Yarsudun itu kebenaran. Ya. Jadi kita menempuh petunjuk dari jalan yang benar ya. Tatakun, talamun ya, terus tasyakur dan yarsudun ya, yarsudun ya. Jadi supaya kita dalam posisi selalu dalam kebenaran karena mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu Pak Salman kira-kira. Baik Pak Runjai. Jadi puasa ini seperti yang tadi Pak Runjai jelaskan, ada dua manfaat ya Pak ya. Iya. Yang pertama itu adalah manfaat secara jasmani. Pak ya, secara jasmani yaitu kita dengan berpuasa justru akan menyehatkan. Tidak sebaliknya anak-anak ya. Kan kita di jam 2, jam 3 ini sudah aduh udah lapar, harus tahan, harus kuat ya. Gitu, Pak ya. Nah, jangan ingat-ingat makan. Jangan menyerah ya. Dan jangan ingat-ingat makan ya. Insya Allah puasa itu menyehatkan ya. Dan di kegiatan biasa, nah ini juga berkaitan dengan program unggulan Al-Falah Pak Runjai. Ada ya. Yaitu puasa hari Kamis. Alhamdulillah. Kita sebagai latihan anak sehari-hari ya. Iya, sehari-hari Pak Runjai itu setiap hari Kamis anak-anak itu dituntut untuk berpuasa. Sunnah ya, Pak. Puasa sunnah. Nah, jadi ketika tiba Ramadan, anak-anak SD dan SMP IT Al-Falah insya Allah sudah terbiasa Pak. Sudah terbiasa, tidak kaget lagi. Nah itu secara jasmani. Nah secara rohaninya tadi yang seperti Pak Runjai terangkan, banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali manfaatnya puasa secara rohani supaya bertakwa, bersyukur, berpengetahuan, berilmu ya, dan kebenaran. Oke. Ya, itu bincang kita yang singkat dengan Pak Runjai, semoga bermanfaat untuk anak-anak SD dan SMP IT Al-Falah ya. Alhamdulillah alamin. Dan Pak Salman dan Pak Runjai juga mengingatkan untuk subscribe, like dan komen di Al-Falah Cirebon channel. Oke, pada kesempatan kali ini kami cukupkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Falah cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi.